Tingkat atas atau menara pil terdiri dari aula yang sangat luas dan megah. Biasanya para petinggi menara pil hanya akan menerima tamu di sini jika mereka adalah tamu VIP. Pada saat ini ada beberapa sosok yang duduk di dalam aula besar yang telah lama kosong ini. Seorang pelayan wanita dengan hormat menuangkan teh. Feng Sunse, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kamu masih memiliki sikap yang bebas dan santai. Suang Kongsi di kursi pemimpin menatap pria berpakaian hijau dengan senyum di wajahnya. Pria berpakaian hijau itu tentu saja tak lain adalah Feng Sunse, yang telah bepergian tanpa henti dari pavilion bintang jatuh setelah menerima pesan Xiaoyan. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah mendengar kata-kata Suang Kongsi. Bagaimana aku bisa senyaman dirimu? Seorang pemimpin besar. Pavilion bintang jatuhku hanyalah tokoh kecil jika dibandingkan dengan menara pil, kata Feng Sunse. Ada juga seorang pria berpenampilan kuno duduk di samping Feng Sunse. Mata Suan Kongsi beralih ke pria tua itu sambil bertanya dengan senyum di wajahnya. Aku sudah lama tidak meninggalkan wilayah pil. Bolehkah aku tahu siapa teman ini? Pria kuno ini menangkupkan tangannya sembari menjawab. Aku sudah lama melupakan nama lamaku. Selanjutnya aku membuat nama untuk diriku sendiri. Tijian. Keterkejutan langsung terpancar di wajah Suang Kongsi saat dia mendengar nama ini. Tijian? Mungkinkah Tianjian Sunse yang membasuh gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun lalu? Wajah lelaki tua Tijian bergerak sedikit sebelum mengangguk. Jelas dia tidak ingin berlama-lama membahas topik ini. Feng Sunse berkata, sifat orang tua ini memang seperti ini. Permusuhan antara dia dan sekte pedang giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Setelah Feng Sunse berbicara, dia tiba-tiba menyapukan pandangannya ke seluruh aula besar. Di mana Xiaoyan? Dia telah memanggilku ke sini. Jangan bilang dia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya. Tepat ketika suara Feng Sunse baru saja jatuh, tawa familiar tiba-tiba terdengar dari luar aula besar. Apa yang dikatakan Feng Tua? Bagaimana mungkin anggota generasi muda ini bisa menipu orang tua sepertimu? Terlihat beberapa sosok mendorong pintu hingga terbuka dan perlahan masuk. Begitu memasuki aula besar, mata Xiaoyan langsung tertuju pada Feng Sunse. Feng Sunse juga mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar saat dia berseru kaget. Dousong bintang 9. Feng Sunse ingat jelas bahwa Xiaoyan baru saja menembus tingkat Dousong saat mereka berpisah. Dan sekarang kekuatannya sudah melambung ke bintang ke-9 hanya dalam waktu setengah tahun singkat. Tijian Sunse yang berwajah tegas di samping Feng Sunse juga sedikit berkedut. Beberapa keterkejutan melintas di matanya yang tenang. Feng Sunse telah menceritakan kepadanya secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan Xiaoyan. Dari cara Feng Sunse berbicara, jelas bahwa dia sangat senang dengan murid Yao Chen. Awalnya Tijian Sunse tidak begitu yakin tentang murid Yao Chen. Namun sekarang setelah dia melihat Xiaoyan secara langsung, dia akhirnya merasakan keistimewaan tersembunyi di balik wajah muda ini. Aku hanya beruntung. Xiaoyan tertawa saat berjalan memasuki aula besar. Dokter peri kecil, Yahu Sunse, dan Zian mengikutinya dari belakang. Feng Sunse tersenyum. Kemudian pandangannya beralih ke arah dokter peri kecil dan Tian Hu Sunse. Mereka semua adalah teman-temanku dan juga akan membantu selama operasi ini. Ini adalah dokter peri kecil dan ini adalah Tia Hu Sunse. Bahkan dengan ketenangan Feng Sunse, hatinya tanpa sadar sedikit terkejut ketika dia mendengar perkenalan dari Xiaoyan. Kekuatanmu tidak hanya melambung ke bintang 9, tetapi dua teman kuat dengan kekuatan Dousun bintang 3 juga muncul di sampingmu. Kamu memang pantas menjadi murid yang menarik perhatian orang tua itu. Kita tidak bisa menghakiminya dengan akal sehat. Feng Sunse tertawa getir dalam hatinya. Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki dataran tengah. Namun sekarang ia telah berhasil membuat namanya terkenal di dataran tengah. Feng Sunse menghela nafas. Setelah itu dia menunjuk Tijian Sunse di sampingnya dan berkata, ini Tijian Sunse. Dia juga seorang pembantu yang kutemukan. Selain dirinya, beberapa teman di masa lalu mengundurkan diri setelah mendengar bahwa kita berencana untuk menentang Hall of Soul. Aku juga tidak dapat menyalahkan mereka. Bagaimanapun orang-orang ini memiliki faksi mereka sendiri di belakangnya. Mereka takut membuat Hall of Soul marah dan akan membalas dengan membasuh faksi mereka dengan darah. Berbeda dengan Tijian Sunse, dia sendirian dan tidak memiliki hubungan apapun. Saat itu dia juga berutang budi besar kepada Yao Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalas dendam atas perseteruan darahnya. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengikutiku ketika dia mendengar bahwa aku akan menyelamatkan Yao Chen. Xiaoyan mengangguk pelan saat mendengar ini. Setelah itu dia berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Tijian Sunse. Xiaoyan akan mewakili guru sambil berterima kasih kepada Tijian Sunse atas bantuannya. Ucap Xiaoyan. Alasan aku berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Sekarang setelah aku membalas dendam, aku tidak perlu khawatir lagi. Selama orang tua itu bisa melarikan diri dan mengizinkanku membalas budi, resiko apapun bukanlah apa-apa. Selain itu, aku juga ingin bertemu dengan orang-orang dari Hall of Soul itu.
ucap Tijian Sunse. Suan Kongsi telah memberitahu kita tentang berita yang berkaitan dengan Yao Chen. Aku telah mencari bantuan selama kurun waktu ini dan tidak menyadari bahwa Aula Jiwa telah memindahkan penjara Yao Chen. Namun aku tidak menyangka mereka akan memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana rumit karena kabut dinginnya sangat tebal. Jika mereka membuat kesalahan dan membiarkan seseorang melarikan diri ke pegunungan yang tertutup kabut angin, kemungkinan besar bahkan Aula Jiwa akan kesulitan menemukannya. Sepertinya mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Xiaoyan mengangguk pelan. Ia berkata, "Kita tidak punya cukup waktu. Selain itu kita tidak tahu apakah Hall of Soul akan menerima kabar dan memindahkan guru secara diam-diam. Jika itu terjadi, semua usaha kita akan sia-sia." Feng Sunse mengangguk setuju dan menjawab, "Kita memang harus segera menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, keadaan bisa berubah jika waktu terus berjalan. Kapan kamu berencana untuk pergi?" Xiaoyan menjawab, "Kita akan berangkat besok." Saat ini semua pembantu telah berkumpul. Ditambah Feng Sunse dan Tijian Sunse, kelompok mereka sudah memiliki 5 dosun. Ditambah kekuatan tempur Xiaoyan yang dahsyat, mereka akan mampu melawan 6 dosun. Barisan ini sudah cukup kuat di dataran tengah. Selama tidak ada perubahan yang tak terduga terjadi, Xiaoyan yakin 70% bahwa ia akan mampu menyelamatkan Yao Lao dari tangan Hall of Soul. Feng Sunse juga menyadari bahwa hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama. "Kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan berangkat besok," kata Feng Sunse. Suan Kongsi juga terkejut saat melihat Xiaoyan dan Feng Sunse dengan cepat memutuskan waktu untuk bertindak. "Karena kalian semua telah memutuskan, aku yang tua ini akan mendoakan agar kalian semua berhasil dalam operasi ini," ucap Suan Kongsi. Saat ini kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk hari ini. Sekarang akhirnya saatnya baginya untuk bertindak. "Guru, tunggulah muridmu. Kali ini aku pasti akan menyelamatkanmu dari tangan Hall of Soul." Ketika sinar matahari pertama menembus kegelapan dan mendarat di tanah keesokan harinya, beberapa sosok diam-diam keluar dari menara pil tanpa menarik perhatian siapapun. Mereka menghilang ke langit dalam beberapa kilatan. Angin berhembus di puncak gunung di luar kota pil suci. Beberapa sosok muncul dari angkasa kosong sebelum mendarat di puncak gunung. "Ayo pergi!" Setelah melihat semua orang sudah berkumpul, tubuh Xiaoyan yang pertama menjadi garis hitam dan melesat ke langit yang jauh. Setelah itu Feng Sunse, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Misi penyelamatan akhirnya dimulai pada saat ini. Pegunungan jiwa kematian terletak di wilayah barat laut dataran tengah. Tempat ini juga dapat dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dataran tengah. Konon banyak pertempuran besar telah meletus di tempat ini sejak lama. Sejumlah kerangka yang tidak diketahui jumlahnya terkubur di bawah tanah pegunungan tersebut. Selain itu, karena tempat ini memiliki energi dingin alami yang sangat padat, pegunungan ini pun tertutup oleh kabut dingin sepanjang tahun. Kekuatan spiritual seseorang bahkan akan terpengaruh jauh di dalam kabut dingin semacam ini. Orang yang gegabah bahkan dapat terperangkap sampai mati di dalam pegunungan ini. Pegunungan jiwa kematian tidak terlalu jauh dari wilayah Pil. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka dapat mencapainya dalam waktu sekitar 5 hari. Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan mendarat di puncak gunung. Kini telah tiba di pegunungan jiwa kematian. Namun semua orang harus memulihkan diri terlebih dahulu. Perjalanan selama periode waktu ini tidaklah mudah. Xian segera duduk di rumput setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kepahitan. Perjalanan beberapa hari ini benar-benar membuatnya tak tertahankan. Dokter peri kecil mengangkat matanya dan melihat ke pegunungan di kejauhan yang ditutupi oleh kabut dingin. Apakah itu pegunungan jiwa kematian? Bisakah kita langsung terbang ke sana? Feng Sunse menjawab, "Tidak. Semakin jauh kita masuk ke dalamnya, semakin tebal kabutnya. Jika kita kehilangan arah, maka kita akan kehilangan jalan masuk. Selain itu, tidak ada yang menjamin apakah Hall of Soul memiliki beberapa tindakan pencegahan pertahanan. Sangat mudah untuk ditemukan jika kita menyerang dari udara," ucap Feng Sunse. Dalam hal keakraban dengan dataran tengah, kemungkinan besar tidak ada orang lain yang hadir yang dapat dibandingkan dengan Feng Sunse. Pengalamannya jauh lebih baik daripada yang lainnya dalam aspek ini. Oleh karena itu tidak ada yang meragukan kata-katanya. Musim saat ini dapat dianggap sebagai waktu ketika kabut dingin pegunungan jiwa kematian berada pada titik terpadatnya. Namun kita tidak punya waktu untuk menunggu hingga kabut dingin menipis. Oleh karena itu kita hanya bisa masuk dengan kabut ini. Ada beberapa sekte dan faksi kecil di sekitar pegunungan jiwa kematian. Dari apa yang aku tahu, sebagian besar faksi ini dikendalikan oleh Hall of Soul. Oleh karena itu kita tidak boleh membiarkan siapapun menemukan jejak kita saat kita masuk. Jika seseorang secara tidak sengaja melihat kita, maka bunuh langsung. Semua orang menganggukkan kepala setelah mendengar instruksi dari Feng Sunse. Singkatnya, setelah beristirahat sekitar setengah jam di puncak gunung, semua orang akhirnya berdiri dan siap memasuki pegunungan jiwa kematian. Jika operasi ini gagal, kemungkinan besar kita tidak akan memiliki kesempatan seperti ini lagi di masa depan.
Karena itu apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Yao Chen. Feng Xunzi memiliki wajah serius saat dia berbicara dengan suara dalam. Semua orang harus tetap dekat setelah memasuki pegunungan. Ayo pergi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Xunzi memimpin untuk bergerak. Sosoknya seperti burung besar yang meluncur turun dari puncak gunung. Setelah itu ia bergegas ke hutan luas yang ditutupi kabut dingin. Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kabut putih menutupi seluruh pandangan seseorang di dalam hutan yang diresapi oleh kabut dingin. Jarak pandang sangat rendah di lingkungan seperti ini. Bahkan jika seseorang menggunakan persepsi spiritualnya, seseorang hanya dapat merasakan area dalam jarak sekitar 100 meter. Pegunungan jiwa kematian sangat luas. Selain itu, kabut dingin menyelimuti tempat itu. Tidak mudah menemukan lokasi Hall of Soul dari dalamnya. Peta yang diberikan Suang Gongxi pada awalnya cukup berguna. Namun saat mereka menjelajah lebih dalam ke pegunungan, kegunaannya semakin berkurang. Pada akhirnya kelompok Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk mencari keberadaan Hall of Soul. Setelah maju dan mencari selama beberapa waktu, Feng Xunzi menyadari kabut dingin di sekitar mereka berangsur-angsur menjadi gelap. Malam akan segera tiba. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Binatang ajaib di dalam pegunungan jiwa kematian sangat ganas di malam hari. Selain itu mereka seperti belatung di tulang seseorang dan akan sangat sulit untuk disingkirkan. Jika ada gerakan yang tidak biasa, itu tidak hanya akan mengganggu binatang ajaib lainnya, tetapi juga akan menarik perhatian para ahli dari Hall of Soul. Feng Xunzi memberi isyarat tangan kepada Tijian Sunzi. Ketika dia melihat tidak ada yang keberatan, Tijian mengangguk dan mengayunkan tangannya. Beberapa benda hitam melesat keluar dari tangannya dan terbang ke kejauhan. Ini adalah bangku dari beberapa binatang ajaib tingkat tinggi. Bangku itu mampu menghentikan beberapa binatang ajaib yang mengganggu kita. Semua orang harus beristirahat malam ini. Kita akan melanjutkan pencarian besok. Aula cabang Hall of Soul pasti cukup besar. Meskipun pegunungan ini sangat luas, hanya masalah waktu sebelum kita menemukannya. Feng Xunzi menghibur dengan lembut. Xiaoyan tertawa getir. Saat ini mereka sudah sepenuhnya siap, tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan setelah tiba di lokasi. Meskipun Xiaoyan merasa tertekan di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di dahan pohon dan perlahan-lahan menutup matanya. Orang-orang lain yang telah melakukan perjalanan begitu lama juga menutup mata mereka dan beristirahat sebentar. Malam di pegunungan jiwa kematian sangat gelap dan dingin. Berbagai suara lolongan bergema di dalam pegunungan. Raungan binatang buas bergema selama lebih dari setengah malam sebelum berangsur-angsur menghilang. Namun tepat ketika semua orang hendak menghela nafas lega, mereka tiba-tiba mendengar suara gesekan yang ditransmisikan dari kejauhan. Feng Xunzi yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya saat suara ini muncul. Matanya menyapu kabut putih yang jauh. Setelah itu ekspresi wajahnya sedikit berubah saat dia berkata, "Ini buruk. Ini adalah koloni semut pemakan batu." Ekspresi Xiaoyan, Tijian, dan yang lainnya juga sedikit berubah. Koloni semut pemakan batu adalah sejenis binatang ajaib yang sangat menakutkan di pegunungan jiwa kematian. Ini bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena jumlah mereka yang mengerikan yang bisa mencapai puluhan juta. Gelombang semut mengerikan yang jumlahnya mencapai puluhan juta ini akan menyerbu dari segala arah. Bahkan binatang ajaib peringkat 8 hanya bisa bersembunyi sementara. Terlebih lagi semut iblis penelan batu jenis ini dapat menelan daging dan darah apapun yang menghalangi mereka. Bersiaplah untuk mundur. Jangan bertabrakan langsung dengan makhluk-makhluk sialan ini. Feng Xunzi segera bangkit dan berbicara dengan suara dalam. Xiaoyan dan yang lainnya tidak berani meremehkan situasi saat melihat ekspresi serius Feng Xunzi. Mereka buru-buru bangkit dan bersiap untuk mundur ketika sesosok tubuh mungil yang cantik tiba-tiba turun dari pohon. Setelah itu dia menyerbu ke dalam hutan yang diselimuti kabut dingin. Ekspresi Feng Xunzi berubah drastis saat melihat tindakan Xian. Tanpa sadar dia berteriak marah. Apa yang dilakukan gadis ini? Apakah dia mencari kematian? Kalian semua harus pergi dulu. Aku akan menyelamatkannya, ucap Feng Xunzi. Tunggu. Suara semut-semut itu sudah berhenti, ucap dokter peri kecil. Feng Xunzi dan yang lainnya juga terkejut ketika mendengar ini. Mereka mendengarkan dengan seksama dan benar-benar menyadari bahwa suara gesekan itu telah sepenuhnya menghilang. Tepat ketika Feng Xunzi dan yang lainnya tercengang, sesosok kecil yang cantik melesat keluar dari kabut dingin tanpa terluka. Setelah itu sosok yang muncul di pohon adalah Xian, yang baru saja berlari keluar sendirian tadi. Pada saat ini seekor semut besar bersayap 8 berwarna emas berada di bahunya. Ratu semut pemakan batu. Ekspresi wajah Feng Xunzi langsung berubah ketika melihat semut besar bersayap 8 berwarna emas itu. Xian hanya tertawa melihat perubahan ekspresi Feng Xunzi. Ayo pergi. Orang besar ini tahu di mana Hall of Soul berada, ucap Xian. Feng Xunzi dan yang lainnya langsung tercengang setelah mendengar kata-kata Xian. Mereka melihat sikap jinak ratu semut penelan batu yang dikabarkan sangat ganas.
Segera mata Feng Zunze menatap Xian dengan cara yang aneh sebelum menyadari sesuatu. Aku yang tua ini benar-benar memiliki penglihatan yang buruk. Tidak disangka gadis kecil ini juga seseorang yang menyembunyikan keahliannya. Xiaoyan tersenyum. Identitas Xian adalah sesuatu yang sudah ia ketahui dengan jelas. Naga Void kuno dikenal sebagai penguasa tertinggi di antara semua binatang. Tekanan yang berasal dari garis keturunan memang memiliki semacam pencegahan terhadap binatang iblis. Berkat Xian, suasana yang awalnya tegang tiba-tiba menjadi rileks. Makhluk ini tahu di mana Hall of Soul berada. Feng Zunze berbicara dengan gembira saat ini. Ya, Xian menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia melirik Xiaoyan dan berkata, haruskah kita bergerak sekarang? Xiaoyan merenung sejenak. Ia bertukar pandang dengan Feng Zunze sebelum mengangguk. Kecepatan sangat penting dalam pertempuran. Mereka telah menjelajahi hutan ini selama beberapa waktu. Jika mereka terus berhenti, cepat atau lambat mereka akan ditemukan oleh orang-orang dari Hall of Soul. Kalau begitu ikuti aku. Xian mulai bergerak setelah melihat situasi ini. Dia memimpin dan bergegas menuju pegunungan yang dipenuhi kabut dingin. Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kali ini kecepatan kelompok Xiaoyan jelas meningkat pesat dengan Ratu Semut sebagai pemandu. Oleh karena itu setelah kurang dari setengah jam, mereka telah menjelajah jauh ke dalam perut gunung. Diam! Xian yang memimpin jalan melalui hutan yang diselimuti kabut dingin di depannya tiba-tiba berhenti. Ia memberi isyarat kepada kelompok Xiaoyan agar tidak membuat suara apapun. Tatapan mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka. Setelah semua orang terdiam, Ratu Semut di punggung Xian tiba-tiba memancarkan gelombang sonik yang aneh. Setelah itu gelombang sonik itu menyebar seperti riak. Beberapa detik setelah gelombang sonik ini dipancarkan, kelompok Xiaoyan menemukan banyak burung hitam jatuh dari kabut dingin di sekitarnya. Setelah itu mereka mendarat di rumput kuning yang layu. Burung-burung itu ditutupi semut berwarna hitam seukuran kepalan tangan. Semut-semut ini menggigit tenggorokan mereka dengan kuat dan sepenuhnya menghalangi suara mereka. Ukuran burung-burung ini sangat kecil dan mereka tersembunyi di dalam kabut dingin. Bahkan dengan persepsi Xiaoyan, dia tidak pernah menemukan mereka. Ini adalah mata-mata Hall of Soul. Selama ada aktivitas, mereka akan menggunakan gelombang suara untuk mengirimkan informasi. Jika kita tidak sepenuhnya menghilangkannya, jejak kita akan ditangkap oleh Hall of Soul. Xian segera menjelaskan kepada semua orang. Xiaoyan dan yang lainnya tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin saat mendengar ini. Aula jiwa memang aneh. Mereka benar-benar telah mempersiapkan benda-benda kecil ini untuk menjadi mata-mata mereka. Tidak perlu khawatir. Burung-burung komunikasi di dekat sini telah disingkirkan secara diam-diam oleh semut iblis penelan batu. Sekarang lokasi Hall of Soul sudah tidak jauh dari sini. Kalian semua harus berhati-hati. Xian berbicara dengan lembut. Hati kelompok Xiaoyan menegang setelah mendengar kata-katanya. Doki mulai mengalir pelan di dalam tubuh mereka saat mereka bersiap menghadapi situasi yang tak terduga. Setelah menghabisi mata-mata tersembunyi di Hall of Soul, Xian sekali lagi memimpin jalan. Mereka terus melintasi pegunungan selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya berhenti. Kita sudah sampai. Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih cepat saat mendengar ini. Baru saat itulah dia menyadari bahwa kabut di sini sebenarnya menjadi jauh lebih tipis. Tempat di mana mereka saat ini berada adalah lereng yang sangat tinggi dan curam. Di ujung lereng ini terdapat sebuah lembah besar dengan keempat sisinya menghadap ke pegunungan. Bagian dalam lembah itu adalah aula hitam berukuran 1000 kaki. Itu seperti binatang buas prasejarah yang sedang bersujud dan menyebarkan aura mengerikan. Apakah ini Hall of Soul? Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia melihat bangunan yang sangat besar di dalam lembah. Feng Zunze dan yang lainnya juga berjalan dari belakang Xiaoyan. Mereka melirik aula besar di dalam lembah dan kegembiraan melonjak di mata mereka. Pada saat yang sama beberapa keseriusan juga muncul di dalam hatinya. Selanjutnya inilah saatnya mereka benar-benar bertarung. Tunggu, penghalang spasial telah ditempatkan di tempat ini. Xiaoyan menyadari bahwa langit di atas lembah yang agak jauh itu agak terdistorsi. Serahkan penghalang spasial itu padaku. Aku bisa merobeknya tanpa membuat orang di dalam waspada. Ucap Xian. Xiaoyan menganggukkan kepalanya, lalu menoleh dan bertanya kepada Feng Zunze. Feng Tua, dapatkah kau merasakan berapa banyak elit Douzun yang hadir di dalam aula besar ini? Feng Zunze memejamkan matanya. Sesaat kemudian dia membukanya dan berkata pelan. Informasinya benar. Aku merasakan 5 aura tersembunyi. Jelas mereka semua adalah ahli kelas Douzun. Aku juga merasakan lebih dari 10 Douzong. Ada juga sejumlah aura yang bahkan lebih lemah. Hati Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar ini. Jajaran ini mungkin sangat kuat, tetapi mereka setidaknya mampu mengatasinya. Ketika penghalang spasial dibuka, pertama-tama kita akan melepaskan beberapa semut iblis ke dalamnya dan menggigit semua orang itu sampai mati. Ucap Xian. Sikap bersemangat Xian membuat Xiaoyan dan yang lainnya terdiam. Dia benar-benar monster kecil. Feng Zunze lalu berkata, 5 Douzun.
kita berempat hampir tidak bisa menghalangi mereka. Xiaoyan akan mengambil kesempatan untuk masuk ke aula jiwa dan menemukan Yao Chen. Bahwa dia pergi segera setelah kau menemukannya. Kita tidak bisa tinggal lama. Tidak ada yang menjamin apakah Hall of Soul akan memiliki bala bantuan atau tidak, ucap Feng Xunxi. Xiaoyan tersenyum. Ia menjentikan jarinya dan boneka iblis muncul di sampingnya. Tubuhnya yang berwarna emas gelap tidak mudah ditemukan di balik kabut. Ini boneka di tingkat Dosun. Ekspresi Feng Xunxi dan Tijian Xunxi langsung berubah saat melihat boneka iblis langit. Baiklah, dengan boneka ini, kita akan dapat sepenuhnya menunda 5 Dosun dari Hall of Soul. Masalah menemukan Yao Chen akan diserahkan kepadamu, ucap Feng Xunxi. Ekspresi Xiaoyan serius saja mengangguk. Setelah itu dia memberi isyarat kepada Xian. Xian mengangguk dengan penuh pengertian. Dia melangkah maju 2 langkah. Cahaya ungu menyelimuti jarinya saat dia dengan lembut menekannya di ruang kosong yang terdistorsi, memotong pintu yang luasnya 10 kaki. Dia mendorong dengan tangannya dan ruang itu diam-diam berubah menjadi ketiadaan. Sebuah pintu spasial yang tak terlihat muncul di depan mata Xiaoyan. Pergi! Ratu semut di pundak Xian sekali lagi memancarkan gelombang sonik aneh setelah pintu spasial dibuka. Seketika sekelompok Xiaoyan mendengar suara gesekan yang ditransmisikan. Setelah itu mereka tertegun ketika melihat semut hitam yang bergerombol dari hutan seperti banjir. Akhirnya mereka melesat melewati kelompok Xiaoyan dan bergegas masuk ke pintu spasial. Di bawah naungan kabut dingin yang samar, gelombang semut hitam ini mengikuti lereng dan dengan cepat menyerbu menuju aula hitam besar di dalam lembah. Ayo maju! Tidak peduli seberapa menakutkannya Hall of Soul, kali ini kita akan melakukan pertunjukan yang bagus untuk merebut makanan dari mulut harimau. Xiaoyan tertawa saat melihat gelombang semut menyerbu lembah. Dia yang berjongkok tiba-tiba berdiri. Aura tajam perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Setelah itu sosoknya memimpin untuk melangkah ke penghalang spasial. Operasi penyelamatan yang telah ia persiapkan selama bertahun-tahun akhirnya benar-benar dimulai pada saat ini. Sementara itu pemandangan diperlihatkan di dalam aula hitam besar ini. Banyak rantai hitam memanjang dari pilar-pilar batu. Wilayah tengah alun-alun ini adalah sebuah panggung yang tingginya sekitar 100 kaki dari tanah. Ada seorang lelaki tua dengan mata terpejam di atas panggung itu. Dari penampilannya, dia secara mengejutkan adalah Yao Lao yang telah jatuh ke tangan Hall of Soul. Pada saat ini 4 rantai hitam melilit tubuh Yao Lao seperti tanaman merabat. Itu membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Keheningan yang mematikan meliputi seluruh alun-alun ini. Tempat ini sepenuhnya dipenuhi dengan kegelapan pekat dan hawa yang mematikan. Keheningan ini berlanjut selama beberapa saat sebelum Yao Lao di alun-alun tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini jejak aura yang sangat familiar telah muncul dalam inderanya. Kemunculan aura ini langsung membuat Yao Lao terkejut. Sesaat kemudian ia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata yang telah lama kering itu kini sedikit basah. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.